Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah pertemuan ke-17 ya dari kegiatan KMMI Storytelling Multibahasa kelas Indonesia B. Pada pertemuan kali ini, insyaallah penampilan teman-teman kegiatan storytelling akan dipandu oleh Risa Yuliani dan Nenden Nur Intan. Pada Risa Yuliani dan Nenden Nur Intan, Ibu persilakan. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Teh Nenden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Ini panggilnya Teh Nenden atau apa Teh? Ada panggilan akrabnya gitu Teh? Iya, sebetulnya teman-teman itu manggil saya Pipin. Sangat jauh ya dengan Pipin? Sangat jauh dengan nama asli ya. Biar lebih akrab, Teh Risa juga boleh memanggil Pipin. Teh Pipin ya teman-teman. Teh Nenden sama dengan Teh Pipin. Iya, betul. Sangat betul. Iya. Kita dibuka saja ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Teh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa Ibu dan teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga pola makan serta istirahat yang cukup ya, agar kita selalu terjaga begitu kesehatannya. Nah, kemarin sangat keren-keren sekali penampilan-penampilan dari teman-teman semuanya dan pastinya teman-teman tuh pasti bingung mau pilih siapa untuk mewakili kelas kita begitu ya. Nah, kali ini saya dengan Teh Risa akan memandu penampilan-penampilan teman-teman pada hari ini gitu. Nah, Teh Risa, hari ini akan ada siapa aja sih Teh yang tampil? Iya Teh, tadi sudah di absen ya sama Teh Nada. Nah, hari ini kebetulan ada 5 penampil nih, Teh. Ada Teh Zainab, Teh Nita, Teh Edfitri, Teh Zania, dan Kang Muhammad Hilal. Nah, tadi setelah dicek ada ya Teh Zainab dan Teh Nita. Mungkin mau langsung saja, Teh? Iya, boleh. Mungkin di sini ada Teh Zainab. Halo, Teh Zainab. Halo Teh. Iya, apa kabar Teh Zainab? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Teh Zainab, sudah siap untuk menampilkan karyanya hari ini? Alhamdulillah sudah ada. Tapi mohon maaf tidak sebagus teman-teman yang lain seperti itu. Pasti bagus ya Teh Risa ya. Teh Zainab pasti bagus. Nanti iya, karena iya, betul. Karena kan setiap orang punya cara masing-masing untuk menyampaikan pesan dari dongeng yang diceritakan gitu ya, Tarisa ya. Nah, Tarisa udah gak sabar ya pastinya mau nonton Teh Zainab. Tentu Teh, tentu tidak sabar. Boleh Teh Zainab untuk share screen? Ya, dipersilakan Teh Zainab. Oke. Ini kalau kita share video, kita perlu unmute atau enggak ya? Boleh di-mute bisa kok Teh. Oh, di-mute bisa ya? Coba ya. Iya, bisa. Asal audionya di-share gitu. Oke, coba ya. Iya, Teh, silakan. Maaf Teh, sepertinya belum di-share audionya. Gimana Kak? Suaranya udah masuk belum? Belum Teh. Kalau bisa belum. Oh, belum ya? Coba lagi ya. Tapi videonya udah kelihatan? Udah. Sudah. Oke. Berarti di unmute aja ya?
Coba ya. Kak Jai dan Kemani, Lintang, Erik, Dasi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, kakak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah kalau teman-teman dalam keadaan baik. Nah, hari ini kita mau apa ya teman-teman? Mau cerita, Kak? Mau cerita? Oke, kita cerita ya hari ini. Sebelum Kak Jaya bercerita, kakak mau bertanya nih, siapa yang tahu Konstantinopel? Apa ya kayak? Konstantinopel itu adalah sebuah kota yang melegenda. Kenapa yang melegenda? Kota itu melegenda karena selama 11 abad tidak ada satu negara ataupun bangsa yang berhasil menaklukkan kota tersebut, teman-teman. Keren ya? Tapi hari ini kita mau membahas tokoh yang akhirnya berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu siapa ya tokoh yang akhirnya berhasil menaklukkan Konstantinopel? Siapa ya Kak ya? Salahuddin Al-Ayyubi Kak? Salahuddin Al-Ayyubi. Ih kakak, aku mau jawab. Kakak, aku mau jawab. Itu kan Umar bin Khattab, Kak. Betul ya, kayak Umar bin Khattab? Bukan, teman-teman. Siapa ya? Kakak, aku mau jawab juga. Muhammad Al-Fatih ya, Kak ya? Betul sekali. Teman-teman hebat sekali sudah bisa menebak siapa tokohnya. Muhammad Al-Fatih. Hari ini kita akan berkenalan dengan sosok Muhammad Al-Fatih ya, teman-teman. Aku mau dengar, Kak. Aku mau berkenalan dengan Muhammad Al-Fatih. Oke. Kak Jae akan mulai bercerita tentang Muhammad Al-Fatih. Silahkan menyimak dengan baik ya, teman-teman. Muhammad Al-Fatih adalah putra ketiga dari Sultan Murad II, yang merupakan raja ke-6 dari Daulah Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 30 Maret 1432 Masehi. Bersama kedua kakaknya, Ahmed dan Ali, Muhammad Al-Fatih mempelajari hadis, fikih, matematika, pemerintahan, strategi perang, astronomi, dan ilmu-ilmu lainnya agar kelak bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Dia menguasai berbagai bahasa, seperti bahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Syekh Al-Qurani dan Syekh Syamsuddin adalah ulama hebat pada masa itu yang menjadi guru sekaligus pembimbing bagi Muhammad Al-Fatih agar ia memiliki pemahaman Islam yang benar dan mampu memikul tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Sayangnya, kedua kakak Muhammad Al-Fatih meninggal. Muhammad Al-Fatih menjadi satu-satunya harapan Sultan Murad II. Pada usia 19 tahun, Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan. Sebagai pemimpin Daulah Utsmaniyah, ia memiliki program besar yang telah menjadi impian kaum muslimin, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih telah menyiapkan sekitar 4 juta pasukan yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Untuk dapat menaklukkan Konstantinopel, yang pada saat itu lautnya telah dipagari sepanjang Selat Tanduk Emas, Al-Fatih memiliki ide yang sangat cerdas. Ia bersama dengan pasukannya menarik 70 kapal melewati bukit dan melintasi hutan dari Selat Bosporus menuju Selat Tanduk Emas di malam hari.
Bersama pasukannya juga, Muhammad Al-Fatih telah menyiapkan senjata paling fenomenal yang pernah digunakan dalam peperangan. Senjata itu ialah sebuah meriam raksasa yang panjangnya 8,2 meter dan mampu melontarkan bola besi berdiameter 70 cm sejauh 1,6 km. Selama kurang dari 50 hari, akhirnya Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya berhasil merobohkan benteng yang menjadi simbol kekuatan Bizantium. Pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Sejak saat itu, Muhammad Al-Fatih yang berusia 21 tahun dikenal sebagai penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih menjadi sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukannya menjadi sebaik-baiknya pasukan, sebagaimana hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Al-Fatih juga memiliki julukan lain, yaitu Sang Pedang Malam, karena ia tak pernah meninggalkan sholat tahajud. Diceritakan bahwa setelah Konstantinopel berhasil ditaklukkan, pasukan muslim hendak menentukan imam sholat Jumat. Kemudian Muhammad Al-Fatih pun bertanya, siapa di antara kalian yang sejak akil balik hingga hari ini pernah meninggalkan sholat wajib? Silahkan duduk. Namun tidak seorang pun dari pasukannya yang duduk. Artinya, pasukannya tidak pernah meninggalkan sholat wajib sejak mereka akil balik. Muhammad Al-Fatih pun mengajukan pertanyaan kembali. Siapa di antara kalian yang sejak akil balik hingga hari ini pernah meninggalkan sholat rawatib sekali saja? Silahkan duduk. Hanya sebagian dari pasukannya yang duduk. Artinya, sebagian dari pasukannya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Muhammad Al-Fatih pun kembali bertanya, siapa di antara kalian yang sejak akil balik hingga hari ini pernah lupa sholat tahajud? Yang pernah lupa satu malam saja, silahkan duduk. Hasilnya, semua pasukannya segera duduk dan hanya tersisa Muhammad Al-Fatih yang masih berdiri. Artinya, Muhammad Al-Fatih tidak pernah satu kali pun meninggalkan sholat tahajud sejak ia akil balik. Masya Allah. Nah, teman-teman, sudah pada kenal dengan Muhammad Al-Fatih ya? Apakah ada yang bisa menyebutkan hikmah dari kisah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel? Aku mau jawab. Hikmahnya ya Kak ya, hikmahnya itu kita harus menimba ilmu. Kita harus rajin supaya nanti pas sudah besar kita bisa jadi pemimpin yang hebat. Seperti Muhammad Al-Fatih. Yeay! Aku juga mau jawab Hikmahnya itu kita juga harus selalu meminta pertolongan Allah dengan sholat dan berdoa. Wah, teman-teman hebat sekali sudah bisa menyebutkan hikmahnya. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Muhammad Al-Fatih ini adalah kita mempelajari banyak hal untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa depan dengan ilmu yang kita miliki. Selain itu, kita juga memohon pertolongan pada Allah dalam setiap urusan kita. Karena sumber kekuatan manusia berasal dari Allah. Allah yang maha kuat lagi maha penolong. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Kak Jae, terima kasih. Dadah. Yeay, terima kasih Kak Jae. Sampai nanti, berjumpa lagi ya kakak. Sudah. Masya Allah. Wow, keren sekali Kak Jae. Aku mau minta tepuk tangannya dong dari teman-teman. Biar nggak sepi, aku punya tepuk tangan nih buat Kak Jae. Masya Allah. Teh Pipin bagus banget ya. Kita nih baru lihat Kak Jae secara langsung.
Mana? Kak Iya, Jae ya? betul. Panggilan akrabnya Kak Jae teh. Wah, Bunga-bunga. halo. Baru ketemu nih Teh. Bagaimana Halo. kabarnya? Iya, panggilannya Jae. Kak Jaya cantik sekali. Terima kasih Kak Nenden yang juga cantik, walaupun tidak on cam. Aduh, jadi malu. Ada fotonya itu cantik. Aduh, terima kasih Kak Jaya. Teresa sangat senang ya melihat Kak Jaya tadi Ya, Teh, ini menjadi ide beberapa barunya. peran begitu. Storytellernya berganti apa ya? Punya apa? Menghadirkan audiensnya nih. Jadi audiens lagi. Iya, betul. Tadi ada yang pakai kerudung pink, ada yang pakai kacamata, ada yang pakai jaket. Wah, hebat. Iya, hebat sekali. Gimana? Ya, Teh? Lagi ada inovasi yang baru gitu ya. Iya, Setiap Teh. pertemuan ada inovasi baru gitu. Keren sekali Kak Jaya. Kak Jaya mau berbagi pengalaman bersama kami dalam proses pembuatan karya yang sangat indah ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Teh Risa dan Teh Nenden yang storytellingnya lebih luar biasa. Mungkin ini sih, jadi sebelumnya mohon maaf kepada Ibu Halimah selaku dosen pengampu, karena saya kan sembari disambi juga ya dengan kegiatan kampus mengajar dan yang lainnya. Itu jadi agak sulit gitu Bu mengatur waktunya. Jadi ini juga istilahnya apa ya? Belum yang maksimal. Sebenarnya ini bukan konsep awalnya, ini kayak konsep kedua. Karena konsep awalnya tuh agak lebih ribet, tapi karena waktunya agak lebih singkat, jadi menggunakan konsep kedua. Dan saya apa ya? Kan kalau melihat teman-teman yang lain tuh medianya banyaknya menggunakan boneka tangan atau mungkin apa kardus dibikin-bikin gitu ya Bu ya. Itu saya belum ada waktunya kalau bikin-bikin handcraft seperti itu gitu. Jadi menggunakan media virtual background dan itu saja gitu. Jadi sebelumnya mohon maaf dan terima kasih banyak untuk kesempatannya sudah bisa belajar bersama di storytelling ini. Seperti itu mungkin. Gimana KM-nya, Teh Jae? Di Jogja, Bu. Mau di Jogja. SD atau SMP? Di Di sekolah? SD. Iya, di SD, Bu. Oke ya. Berarti mengasuh anak-anak ya? Iya. Nah, Dan kebetulan SD-nya SD Islam. Jadi saya ingin mengangkat tema-tema Islam juga di storytelling-nya seperti itu. Nah, alhamdulillah. Masya Allah, keren sekali Kak Jaya. Semangat ya Kak Jaya, kampus mengajarnya. Semoga ilmu yang diberikan dari Kak Jaya itu bermanfaat dan berkah untuk teman-teman di sana. Nah, Amin. iya, amin. Keren sekali ya Teresa. Iya Teh, betul sekali. Keren sekali. Tadi Teh Jaya bilang ini belum maksimal, tapi belum maksimal hasilnya udah seperti ini. Gimana nanti penilaian Kak Jaya udah maksimal? Wah, akan sangat luar biasa. Lebih Iya, luar biasa betul. lagi. Tadi juga Kak Jaya bilang katanya ini plan B gitu ya, plan kedua, gimana plan pertamanya gitu, pasti akan lebih keren. Pokoknya ditunggu karya Teh Jaya yang lainnya. Iya, betul. Oke. Kita udah gak sabar ya Teresa buat nonton penampilan selanjutnya karena penampilan pembukanya aja udah keren gitu. Teh selanjutnya ada Teh Zania Teh. Boleh Halo, Teh Zania. Halo Teh Zania. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Terdengar, Teh. Teh. Iya, sebenarnya mohon maaf ya karena sedang di luar dan sedang hujan. Saya izin share screen ya Bu, dan teman-teman juga. Iya, silakan Teh Zaya. Salah. Mohon maaf salah. Teh Zania maksudnya. Aduh, Teh Jaya ada di hati aku. Wah, ini sudah terlihat tayangannya. Jadi deg-degan saya. Teh Zania, sudah siap? Tadi suaranya terdengar nggak ya? Terdengar, Teh. Iya, saya mulai ya. Iya, silakan Teh.
Citarum. Buatkan aku sampan yang sangat besar dan harus selesai sebelum fajar. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Zania Masuro akan membawakan sebuah dongeng dengan judul Asal-Usul Tangkuban Perahu. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri yang amat cantik jelita. Dia bernama Dayang Sumbi. Pada suatu hari, ketika sedang menenun, benang tenunan Dayang Sumbi jatuh jauh keluar rumah. Dayang Sumbi pun berkata, "Ah, benang tenunanku jatuhnya sangat jauh. Barang siapa yang bisa mengambilkannya untukku? Jika dia perempuan, akan kujadikan sebagai saudara, dan apabila dia laki-laki, akan kujadikan sebagai suamiku." Beberapa waktu kemudian, datanglah seekor anjing yang bernama Si Tumang. Dia membawakan benang tenunan Dayang Sumbi yang jatuh jauh di depan rumahnya. Dengan berat hati, Dayang Sumbi pun menikahi Si Tumang. Beberapa tahun kemudian, Dayang Sumbi dan Si Tumang memiliki anak yang bernama Sangkuriang. Sangkuriang adalah lelaki yang sangat tampan. Ketika itu, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk mencarikan dia hati seekor kijang. "Nak, tolong bawakan ibu hati kijang. Kamu tapi harus pergi ke hutan. Nanti kamu ditemani Si Tumang ya." Dan akhirnya Sangkuriang pun pergi bersama Si Tumang ke dalam hutan untuk mencari hati seekor kijang. Namun, setelah lama mencari, Sangkuriang tak kunjung menemukan kijang dan hati kijang. Dia pun marah. "Bagaimana ini? Sampai selarut ini, aku belum menemukan kijang, apalagi hatinya. Hei kau Tumang, kenapa kau diam saja? Harusnya kau membantuku. Kau kan anjing. Harusnya kau bisa mencium aroma-aroma kijang. Kalau begini caranya, nanti aku dimarahi oleh ibu." Karena kesal, Sangkuriang pun membunuh Si Tumang dan mengambil hatinya. Ya. Beberapa waktu kemudian, Sangkuriang pun pulang dan membawa hati Si Tumang. "Lihatlah, aku sudah membawakan hati kijang untuk ibu." "Wah, kau keren sekali Sangkuriang. Kau bisa membawakan ibu hati kijang. Tapi, di mana Si Tumang? Kau kan tadi pergi bersama Si Tumang." Apa jangan-jangan ini hati Si Tumang? Apa ini hati Si Tumang yang kau beri pada ibu? Maafkan aku, ibu. Aku tidak berniat seperti itu. Aku hilaf. Aku hanya ingin memperoleh apa yang ibu inginkan." Tapi Sangkuriang,
Ibu tidak pernah mengajarkanmu untuk berbohong, apalagi membunuh. Apalagi yang kau bunuh adalah ayahmu sendiri, Sang Kuryang. Maafkan aku, Ibu. Maafkan Sang Kuryang. Tidak, Ibu tidak bisa memaafkanmu. Ibu sangat marah padamu. Dan pada saat itu, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang sehingga menimbulkan bekas luka yang sedikit parah di ujung kepala Sang Kuryang. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang sudah tumbuh dewasa dan memiliki ketampanan yang luar biasa. Ketika itu, dia sedang berburu di hutan dan secara tidak sengaja dia bertemu dengan Dayang Sumbi yang memiliki kecantikan, tidak ada duanya, dan tidak terkikis oleh waktu. Mereka pun saling berbincang dan saling berkenalan, yang pada akhirnya mereka pun saling jatuh cinta. Beberapa hari kemudian, Dayang Sumbi dan Sang Kuryang pun memutuskan untuk merencanakan pernikahan mereka. Namun, Dayang Sumbi secara tidak sengaja mengetahui ada bekas luka di ujung kepala Sang Kuryang yang membuatnya ragu dan membuatnya yakin bahwa Sang Kuryang adalah anaknya. Dan ketika itu, Dayang Sumbi pun merasa berdosa dan dia memutuskan untuk memberikan syarat kepada Sang Kuryang agar nantinya mereka tidak jadi menikah. Aku ingin kau membendung Sungai Citarum dan membuatkan aku sampan yang sangat besar. Dan itu harus kau lakukan dan harus kau buat sebelum fajar. Sang Kuryang pun akhirnya menuruti persyaratan dari Dayang Sumbi dengan dibantu oleh jin dan teman-temannya. Ketika itu, Dayang Sumbi merasa takut karena melihat Sang Kuryang yang begitu semangat dan gigih dan bahkan hampir selesai dalam membendung Sungai Citarum dan membuat sampan. Akhirnya, Dayang Sumbi pun meminta bantuan kepada teman-temannya untuk menumbuk padi, sehingga ayam pun berkokok dan Sang Kuryang serta jin-jinnya menganggap bahwasannya fajar telah datang. Kukuruyuk! Sang Kuryang pun marah kepada Dayang Sumbi. Akhirnya, dia jebolkan Sungai Citarum dan dia balikkan sampan yang dibuatnya sehingga menjadi Gunung Tangkuban Perahu yang sampai sekarang ini masih kita kenal. Yeay, begitulah dongeng tentang asal-usul Tangkuban Perahu yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Masya Allah. Wow, keren sekali. Saya boleh minta teman-teman buat on mic, buat tepuk tangan, boleh ya, biar rame gitu suasananya. Boleh, yuk kita on mic semuanya, kita tepuk tangan bersama-sama. Yeay. Biar terasa begitu suasana offline-nya, walaupun online kita harus tetap semangat. Betul ya, Teresa? Iya, betul, Teh. Kalau kita Ya. menilik penampilan sebelumnya, kita dibuat merinding 3 kali nih intronya, Teh. Ya, Pertama betul. dari Teh Agrisa, kedua dari Teh Nada, sekarang dari Teh Zania. Wah, Betul. Apalagi tadi latar suaranya sangat mendukung gitu, Teh ya. Sangat merinding. Nah, biasanya latar suara itu digunakan untuk legenda-legenda memang. Jadi tadi, wah, pas pembukaan langsung merinding, pasti keren banget. Dan ternyata memang benar keren sekali penampilan Teh Zania. terus tadi ada itu, Teh, ada lagu. Yang Oh buat iya, betul.
Tadinya saya mau joget teh, tapi malu, udah diem aja gitu. Ya, tadi sambil menerka-nerka ini lagu apa ya? Iya, itu lagu yang lagi terkenal ya teh di TikTok kalau tidak salah. Iya, iya. Iya. Nah, keren sekali ya buat Teh Zania. Mantap Teh Zania. Halo, Teh Zanianya ada? Masih ada? Halo, masih ada. Iya, boleh mengobrol sebentar Teh bersama kami? Ya, mungkin aku mohon maaf kalau ada belum maksimal ya, karena ini sangat-sangat dadak dan hanya baru kemarin buat, jadi mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan atau ada kemiripan sedikit karena itu terlepas dari apapun. Ya seperti itulah. Sebenarnya saya mohon maaf Bu Halimah, saya mau izin keluar room terlebih dahulu karena kebetulan bareng dengan kegiatan di kampus seperti itu. Mohon izin Bu. Ya, silakan Jania. Terima kasih Bu dan teman-teman semuanya. Iya, terima kasih banyak Teh Zania. Semoga lancar ya kegiatannya. Wah, sudah 2 bulan ya Teh. Kita lanjut ke Iya, betul Teresa. Iya, 3. lanjut. Selanjutnya siapa Teresa? Ayo, mau siapa? Ada Teh Edfitri, ada Kang Muhammad Hilal. Mau siapa? Satu lagi siapa ya? Kita lihat ya. Bentar. Iya, Teh Nita. Ada Teh Nita. Mau siapa dulu? Ayo, siapa? Teh Edfitri nggak ada di room ya Teh? Kang Hilal, ini saya pengen melihat laki-laki Teh. Tapi nggak ada. Maksudnya pengen lihat penampilannya begitu ya. Astagfirullah, jangan iya. Iya. Tapi Kang, belum ada ya Kang Hilalnya? Ada Teh Nita saja di room. Sudah ada. Teh Nita, halo. Nah, Oh iya, halo Teh Nita. Aduh, ini pasti Teh Nita cantik sekali ya. Dilihat dari foto profilnya juga sudah cantik. Amin. Iya, jadi tidak sabar nih Teresa mau nonton Teh Nita. iya Teh, silahkan Teh Nita di share screen. Ya, silakan Teh Nita. Apakah sudah terlihat? Sudah Teh.
Halo Tenita. Ya Allah. Ya, Teh. Nah, ya. Mohon maaf ya terganggu oleh saya. Ini agar audionya pas gitu dan terdengar oleh teman-teman. Boleh di-share audionya Teh. Caranya share screen-nya di-stop dulu. Kemudian nanti pas mau share screen itu kan ada tayangan. Kita mau pilih layar yang mana. Nah, kemudian di bagian kiri, di bagian bawah itu ada tulisan share audio kalau tidak salah. Silakan dicoba dulu Teh agar video yang indahnya semakin indah. Aku merindukan ibu. Nah, sudah. Aku rindu ibu, pelukan ibu, senyum ibu, tawa ibu. Pertemukanlah aku dengan ibuku lagi ya Allah. Saking Nananya merasa lelah, ia tidak sadar kalau dirinya sampai tertidur. Tapi ketika ia bangun, ia merasa kaget. Karena dia bangun di pangkuan manusia yang membawanya ke sebuah tempat di mana tempat itu banyak sekali orang utan seperti Nana. Saat Nana masuk ke tempat itu, tiba-tiba terdengar suara. Kira-kira itu suara siapa ya? Ya, betul, itu adalah suara Ibu Nana. Karena Nana menyadari itu adalah suara Ibu Nana,
Nana langsung terkejut dan Nana langsung berteriak, "Ibu!" Ibu pun tersadar bahwa Nana sedang berada di dekat ibu. Lalu, manusia yang sedang menggendong Nana tersebut memberikan Nana kepada ibunya karena ia tersadar mungkin saja Nana adalah anak dari orang utan itu. Ketika Nana bertemu dengan ibu, Nana berkata, "Maafkan aku, Ibu. Aku sangat merindukan Ibu. Aku sangat sayang sama Ibu. Maafkan Nana ya, Ibu." Tidak apa-apa, Nana. Ibu juga sangat menyayangi Nana. Akhirnya, Nana dan ibu bertemu dan hidup bersama lagi untuk selamanya. Dari cerita Nana tadi, kita bisa belajar dan mengerti bahwa seorang ibu sangatlah berharga kehadirannya bagi kita semua. Kasih sayang ibu bagi kita sepanjang masa dan tidak bisa tergantikan oleh hal apapun. Kita harus peduli dan sayang kepada ibu kita yang telah mengurus kita dari sejak bayi sampai dengan sekarang ini. Kita harus selalu ingat kepada ibu kita. Kita harus selalu berbagi apapun yang kita dapatkan, meskipun itu tidak cukup untuk diri kita sendiri. Dan satu lagi, jangan lupa ya, dalam keadaan apapun kita harus berdoa kepada Allah. Dan ketika kita sedang kesulitan, kita harus meminta pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan apa yang menjadi masalah dalam hidup kita. Nah adik-adik, sayangnya kita harus berhenti sampai di sini dulu ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Dadah adik-adik. Wow, keren sekali. Di akhir itu sangat menyentuh sekali ya teman-teman. Ini kata Teh Agrisa sangat sendu katanya, pesannya sampai sekali. Sedih ya Teresa, keren sekali. Tadi lagu Bunda ya. Iya betul. Kalau misalnya berhubungan dengan Bunda itu memang suka sendu ya Teresa. Suka melo-melo Teh. Iya. Kalau Makanya lebih kita Iya Teh. Iya, makanya kita harus menghargai ketika ibunda kita masih ada, begitu ya, Teresa? Iya, Teh, betul sekali. Iya, sekarang kita berikan tepuk tangan dulu untuk Teh Nita. Ayo diaktifkan lagi mikrofonnya, kita tepuk tangan bersama-sama. Ini Teh, iya, terima kasih teman-teman. Pusing ya. Artinya 42 peserta akan tampil di parade. Kecuali iya, betul sekali. Sampai 7 hari 7 malam sepertinya ya, Teresa. Insya Allah. Nah, udah 3 penampil ya, Teh. Mungkin iya, betul. Langsung ke apresiasi dari teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang ingin mengapresiasi 3 penampil tadi yang sangat keren, boleh silakan untuk menggunakan fitur raise hand. Nah, udah ada Teh Mahira nih, Teresa. Iya, Teh. Silakan saja langsung ya, Teh, sambil menunggu raise hand yang selanjutnya. Iya, boleh. Silakan kepada Teh Mahira. Iya, terima kasih Teh Nenden dan Teresa. Izin mengapresiasi 3 penampil tadi. Pertama ada Teh Zainab. Menurut saya Teh Zainab keren banget, openingnya lucu. Kalau tadi kata Teh Ataya di kolom chat katanya alter ego, bisa banget menirukan suara-suara dan juga orang-orang yang berbeda-beda gitu. Kemudian juga effort-nya saat berganti-ganti baju itu keren banget. Terus ceritanya juga disampaikannya itu kan Muhammad Al-Fatih rasanya ceritanya panjang, kompleks, tapi mampu diceritakan dengan simple. Terus amanatnya juga sangat bagus, itu keren banget menurut saya. Terus selanjutnya ada Teh siapa ya tadi? Zania. Teh Zania juga keren banget.
bagus banget, bikin merinding, menyihir para penonton, gerakannya, suaranya, kemudian tariannya, intonasinya pas, warna suaranya juga sangat dinamis, pokoknya keren. Terus terakhir ada siapa ya? Tenita. Iya, Tenita juga keren banget. Background-nya pas. Terus saat memulai itu ada nyanyian yang Tenita nyanyikan sendiri. Itu bagus banget menurut saya. Terus ada efek musiknya juga. Jadi benar-benar serasa lagi di hutan gitu. Pokoknya 3 penampil tadi keren banget. Terima kasih Teh Mahira. Teh Pipin. Iya, hadir. Nah, iya terima kasih banyak Teh Mahira atas apresiasinya. Nih Teh Risa ada apresiasi dari Teh Agrisa tapi di kolom chat. Mungkin bisa dibantu oleh saya ya untuk dibacakan. Izin mengapresiasi penampilan teman-teman. Mohon maaf sebelumnya saya menyampaikan lewat chat karena jaringan saya kurang stabil jika on mic. Terkadang suaranya terputus. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah tampil. Keren sekali penampilannya. Penampilan Teh Jaya keren sekali karena Teh Jaya bisa berperan menjadi beberapa tokoh yang berbeda. Mulai dari kostumnya yang beragam, background yang beragam, bahkan karakter suara yang berbeda juga. Wah, luar biasa sekali. Dalam penyampaian dongeng juga artikulasi sangat jelas sehingga pesan dari cerita juga bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya dalam hal animasi juga sangat baik karena animasinya sangat pas dengan alur ceritanya. Pokoknya keren Teh Jaya, mantul. Penampilan kedua dari Teh Zania. Wah, ini nggak kalah keren nih. Penampilan pertama itu saya dibuat merinding ya dengan tarian yang sangat elok dan gemulai. Ditambah juga siluet yang keren karena keren sekali sehingga menjadi sebuah perpaduan yang sangat luar biasa. Dalam penyampaian cerita juga sangat baik karena emosinya dapat sekali serta artikulasi dan intonasinya juga sudah sangat pas. Pokoknya Teh Zania the best. Kemudian penampilan ketiga dari Teh Nita nih, wah seru sekali penampilan di awalnya karena kita diajak untuk bernyanyi riang bersama. Dalam penyampaian ceritanya juga sangat kreatif ya karena menggunakan media animasi yang lucu dan bagus, kesan lebih hidup dan nyata. Dari segi ekspresi juga Teh Nita menampilkan ekspresi yang sangat baik dan bagus. Intonasinya juga sesuai dengan emosi dari sang tokoh. Ditambah juga ada background yang mempertegas bahwa keadaannya sedang ada di suatu hutan. Selebihnya keren. Pokoknya secara keseluruhan penampilan teman-teman semua keren sekali. Saya sangat kagum. Semoga semakin semangat dan terus berkarya. Itu apresiasi dari Teh Agrisa. Pokoknya mantul, the best, dan keren katanya Teh ya. Iya, itu Teh Agrisa. Terima kasih banyak Teh Agrisa atas apresiasinya. Betul ya, keren-keren sekali. Tadi yang terakhir penampilan dari Teh Nita, kebetulan keponakan saya juga menonton dan ikut menjawab tadi pertanyaan dari Teh Nita. Suara apakah itu? Katanya. Keponakan saya ikut menjawab begitu. Keren. Wah, berarti dongengnya berhasil ya, Teh. Oke, nih Tarisa. Selanjutnya. Iya, betul. Berhasil. Komunikasinya berjalan dengan baik. Keren. Iya, Teh Nita semangat terus ya, teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya nih, Teh Risa. Kebetulan Teh Edi Fitri sama Kang Muhammad Hilal tidak ada di room Zoom, Teh. Iya, tidak ada. Mungkin teman-teman yang belum tampil di pertemuan sebelumnya juga boleh tampil, misalnya Teh Aprina. Apakah Teh Aprina ada bersama kami di sini? Di ruang Zoom ini tidak ada, Teh. Tidak ada ya. Kemudian dari kelompok 7 mungkin Teh yang udah siap ya, Teh? Iya, betul. Tadi sempat ngechat ke Nenden katanya Kang Wahyu sudah siap. Kang Wahyu? Boleh, Kang. Ya. Iya, Kang Wahyu sudah siap menampilkan karyanya? Insya Allah siap. Tapi nanti kalau ada kendala, mohon dibantu share screen-nya, mungkin bisa Teh Nenden atau Teh Risa. Kayaknya saya lagi di luar tadi di rumah mati lampu. Iya, boleh Kang Wahyu. Oke. Sebentar saya coba share screen dulu ya. Iya, silakan Kang.
cek sound dulu ya teman-teman sebentar. Apakah sudah terdengar suaranya? Terdengar. Oke. Ada Kang Wahyu, masuk. Oke, ini ya video dari saya. Mungkin tidak sebagus teman-teman yang lain, baik dari animasi ataupun penyampaiannya, tapi semoga teman-teman bisa terhibur dengan penampilan yang saya tampilkan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sebelumnya, apakah sudah full screen ya untuk tampilannya? Sudah, Oke, Kak. baik, terima kasih. Halo Kang Wahyu. Ya. Halo. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Muhammad Wahyu Nugroho. Teman-teman bisa panggil aku Wahyu ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan sebuah dongeng yang berasal dari Jawa Barat. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak aku akan menyampaikan dongeng apa? Ayo, tebak ya. Baik, pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan dongeng yang berjudul Si Kabayan Mencari Tutut atau Keong Sawah. Selamat menyaksikan teman-teman. Pada suatu hari, dari jendela rumah, pemandangan pertama yang tersuguh tiada lain gunung-gunung dengan puncak bukitnya memagari perdesaan dengan kuatnya. Nyi Iteng sering melayangkan pandang ke arah gunung-gunung yang mengelilingi dusunnya. Ketika ia membuka jendela kamarnya menyambut datangnya hari baru. Lalu ia menghirup udara segar dengan tarikan napas yang kuat sampai terasa menyelusup ke dalam dadanya. Pohonan dengan warna hijau, daunan yang segar, di luar sana seperti tergambar di atas kanvas memberikan kesejukan dan kedamaian. Namun, rasa itu tiba-tiba lenyap manakala terdengar dengkur suaminya yang naik turun seiring dengan gerakan dadanya. Ditolehnya sejenak, suaminya yang sedang tidur, tubuhnya melingkar di atas balai-balai. Nyi Iteng dengan kesal bergegas keluar kamar dan menuju dapurnya. Ia lalu menoleh ke kanan dan juga menoleh ke kiri mencari abah dan ambunya. Namun, tidak seorang pun ditemuinya. Abah dan ambu sudah pergi ke ladang, katanya dalam hati. Abah dan ambu Nyi Iteng seorang petani yang bekerja keras melawan musim yang silih berganti. Nyi Iteng terkejut. Bayangan abah dan ambunya buyar seketika oleh langkah-langkah orang di luar sana yang memanggil abah dan ambunya. Abah, ambu, ayo kita ke ladang, teriak suara orang di luar. Abah dan ambu mah sudah duluan, balas Nyi Iteng. Nah nyubuh-nyubuh amat Nyai, kata orang itu sambil meneruskan langkahnya. Nyi Iteng tidak membalas lagi, terus saja ia menjarang air dan menanak nasi. Lalu ia turun ke lebak menuju pancuran sambil membawa cucian. Dari kejauhan terdengar suara teman-temannya yang sedang mencuci sambil bercanda. Nyi Iteng mempercepat langkahnya, takut tidak kebagian tempat. Benar saja, di pancuran ternyata sudah ramai. Nyai mau nyuci? Tanya salah seorang. Iya,
Jawab Nyai Iteng pendek. Silakan di sana, kata seseorang itu sambil menunjuk pada sisi sebelah pinggir yang masih kosong. Maka Nyai Iteng menjawab sambil terus ke pinggir sungai yang biasa dipakai mencuci. Ia lalu mengeluarkan cuciannya dari dalam ember yang dibawanya sedari tadi. Nyai Iteng terus mencuci, tidak berbicara lagi. Setelah selesai mencuci, ia lalu mandi. Nyai Iteng kedinginan, menggigil. Buru-buru Nyai Iteng mengenakan kainnya dan naik untuk menuju rumahnya. Nah Nyai, mengapa buru-buru? Seperti takut ketinggalan kereta? Tanya teman-temannya. Oh, itu Acek, tadi teh lagi menanak nasi dan menjarang air. Jawabnya pendek. Oh, begitu ya? Ya sok atuh, ntar gosong loh nasinya. Tanpa berbicara lagi, Nyai Iteng setengah berlari ke rumahnya. Masuk ke dapur, asap sudah mengepul dari ceret dan seeng tempat menanak nasi. Ah, jangan-jangan dari tadi kemana si Borokokok? Belum bangun? Tanyanya dalam hati. Ah, si Borokokok mah tidak bisa diandalkan. Kerjaannya tidur melulu. Nyai Iteng mengomel sambil terus menjarang air dan nasi yang sudah matang. Tanpa terasa, hari semakin siang. Matahari bersinar amat terang. Udara amat nyaman menerobos sela-sela bilik dapurnya. Nyai Iteng sudah lama di dapur. Nasi sudah matang, air juga sudah panas. Perut Nyai Iteng tiba-tiba berbunyi. Ah, rasanya lapar. Nyai Iteng mengambil piring dan menyendok nasi. Tetapi, apa lauknya ya? Ia bertanya dalam hati. Ah, seandainya makan dengan tuntut, pasti nikmat, bisiknya. Tetapi mana si Borokokok teh? Kang Kabayan, teriaknya. Tidak ada sahutan. Masih sepi, belum ada tanda-tanda kehadiran si Kabayan. Nah, tidur teh keterlaluan seperti orang mati saja. Bagaimana kalau terjadi kebakaran? Ia sekali lagi berteriak. Kang Kabayan, yeuh ayah bangsat, bangun. Orang mah sudah ke ladang, sudah nyuci, masak. Nah, ai akang tidur wae. Tetap tidak ada sahutan. Nyai Iteng penasaran, buru-buru menuju kamarnya. Tampak si Kabayan masih menggeliat-geliat di balai-balainya. Air liurnya sudah kemana-mana, sudah seperti pulau saja. Nyai Iteng memanggil-manggil sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. Tetapi Kabayan tidak bereaksi. Malahan setiap memanggil namanya oleh Nyai Iteng, jawabannya selalu sama. Ntar, sebentar lagi, tanggung, lagi mimpi. Istrinya kesal, akhirnya dibiarkan saja si Kabayan. Dengkurannya saja terdengar semakin keras seperti suara babi. Nyai Iteng keluar mencari sesuatu. Biar harus pakai ini nih, katanya, sambil tangannya mengambil sapu lidi. Diintip dari luar, dari sela-sela bilik, si Kabayan masih telentang. Tidak memakai baju, perutnya buncit, napasnya memburu turun naik seperti sedang berlari, dan rambutnya pun kusut. Nyai Iteng tidak ragu-ragu lagi. Dengan sekuat tenaga, sapu lidi tadi ditekankan pada perut Kabayan. Si Kabayan terperanjat dan berteriak, "Hadang dilebak! Awas, jangan lolos!" Apa hadang dilebak teh, hah? Bangun! Nyai Iteng membentak dengan malas. Si Kabayan akhirnya bangun lalu menatap istrinya. Istrinya sedang berdiri sambil membawa sapu lidi. Hah? Mengganggu saja. Aku sedang bermimpi menangkap kancra. Sudah lepas gara-gara kamu, Nyai. Berisik! Jangan ngelantur, heh. Istrinya tidak kalah sengitnya. Mendingan mencari tutut untuk makan. Ayo, nasi sudah matang. Apa mau makan cuma dengan garam?
Mencari tutut kemana, Nyai? Segini sudah siangnya, tanya si Kabayan. Mencari kemana? Tutut biasanya ada di mana? Tidak ada keinginan amat, ya ke sawah. Nanti di sayur, kan bumbunya sudah ada. Aku sudah lapar, Kabayan. Sudah bangun dari subuh. Si Kabayan lalu bangun dengan lambat dan malas-malasan. Sambil tangannya menggaruk-garuk rambutnya yang tidak gatal, lalu keluar meninggalkan rumahnya sambil mengomel. Ah, sedang enak-enak mimpi, diganggu sama si Nyai. Nggak kepancuran dulu? Tanya istrinya. Enggak, jawab si Kabayan. Nanti saja mandi di sawah, biar airnya hangat. Nyi Iteng lalu geleng-geleng sambil menatap kepergian suaminya. Ia lalu menunggu suaminya sambil menahan perut yang sejak tadi pagi keroncongan. Ia lalu ke dapur menyiapkan bumbu untuk sayur tutut yang nanti sudah didapatkan oleh Kabayan. Bumbu sudah jadi, tetapi suaminya belum juga datang. Nah, kemana si Borokokok teh? Sekadar mencari tutut, kok lama sekali? Nyi Iteng mengomel seorang diri. Sambil menunggu Kabayan, disertai menahan lapar, Iteng minum teh untuk mengganjal perutnya. Habis segelas, Kabayan belum juga kelihatan. 2 gelas, 3 gelas, hingga akhirnya sudah kehabisan kesabaran. Karena si Kabayan tidak ada tanda-tanda bakal pulang, Nyi Iteng akhirnya menyusul ke sawah. Kakinya berjalan cepat hingga tak lama ia sampai di pinggir sawah. Dari jauh, tampak suaminya sedang berjongkok di atas pematang sawah sambil memegang bambu yang panjang. Kang Kabayan, sedang apa? Lah, kan sedang mencari tutut. Nyai kan mau nyayur tutut. Masa dikorek-korek dari atas galengan? Turun ke sana, kata Nyi Iteng. Enggak ah, takut tenggelam. Lihat tuh airnya sangat dalam. Langit juga kelihatan dari sini. Apa Nyai mau jadi janda? Nyi Iteng sangat kesal. Tanpa ragu-ragu lagi, suaminya didorongnya ke dalam sawah. Kalau hanya dikorek-korek dari atas galengan, mana bisa dapat tutut? Nyi Iteng melotot. Piur, si Kabayan jatuh ke sawah yang baru ditanami padi. Si Kabayan berkata sambil cengar-cengir. Kok dangkal ya? Tadinya akang kira dalam, soalnya ada bayang-bayang langit di airnya. Nyi Iteng tidak berbicara lagi. Ia berbalik arah memunggungi Kabayan. Lalu Nyi Iteng pulang sambil mengomel-ngomel. Lain kali, kalau mencari tutut jangan dikorek-korek dari atas. Turun, tangkap dengan saringan atau tangkap dengan tangan. Hehehe. Beres Tuan Putri. Sekarang pulanglah. Kanda berendam dulu, kata Kabayan kepada istrinya dengan bercanda. Nyi Iteng dari jauh masih menjawab. Tuan Putri, Tuan Putri. Heh, jangan lupa tututnya. Jangan terlalu lama juga berendamnya. Iteng sudah lapar. Nyi Iteng menjawab ketus. Si Kabayan tidak menanggapinya lagi. Ia hanya memandang punggung istrinya. Silakan saja Nyai pulang. Aku sekalian berendam dulu. Nanti tutut pasti aku bawa untuk lauk makan. Nah, itu tadi ya teman-teman, dongeng si Kabayan mencari tutut atau keong sawah. Gimana nih ceritanya? Seru gak? Oke. Nah, membayangkan kebodohan si Kabayan tadi, mungkin teman-teman ada yang tertawa atau merasa terhibur gitu mendengar dongeng ini. Tapi teman-teman tahu tidak, di balik kisah yang menghibur ini ada sebuah pesan moral yang ingin disampaikan. Nah, pesannya adalah peluang lengkap bila takut mencoba dengan langkah yang tepat. Nah, jadi
tadi. Semoga kedepannya teman-teman bisa tidak takut lagi dalam mengambil langkah dan berani dalam mengambil sebuah keputusan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dadah. Keren sekali. Mana tepuk tangannya teman-teman semuanya. Ya, tepuk tangan teman-teman. Keren. Masya Allah, bagus sekali ya Teh. Ini akan Iya, betul. Sampai tertawa-tawa tadi nontonnya. Iya. Ini akan keempat dari Kang Fahru Roji, Kang Firdaus, Kang Dioben, dan sekarang Kang Wahyu. Wah, Masya Allah, bagus-bagus ya Teh. Iya, betul sekali. Kang Wahyu ini sangat totalitas ya Teh ya. Dari kostumnya mirip dengan Kabayan begitu. Menikah set si Akang. Aduh. Yunda pisan cenanya. Muhun katanya ini yang di chat juga Nyunda pisan katanya backsound-nya asal lawas katanya gitu. Satu prodi Teh sama Kang Wahyu. Iya, satu kelas kebetulan Teh. Iya. Tadi juga ada kancra katanya. Itu Sunda. Kancra itu ikan emas. Terus apalagi tadi ya kata ada borokokok katanya Teh. Aduh. Iya. Dan tadi ada legoknya Sundanya. Nah, ai akang cenanya. Masya Allah. Hebat banget Kang Wahyu. Boleh nih Kang Wahyu bagi pengalamannya Teh Pipin. Sunda pisan begitu ya. Oke. Assalamualaikum Ibu dan teman-teman semua. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sebetulnya untuk dongeng si Kabayan tadi itu tuh salah satu dari dongeng yang ada di dalam buku yang judulnya si Kabayan. Nah, dongeng ini tuh dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi kebetulan saya tuh lagi cari-cari dongeng dan tertarik gitu dengan dongeng ini karena memang apa ya, kita tahu bahwa Kabayan itu salah satu tokoh yang ada di Sunda yang memang menarik gitu untuk bisa ditampilkan, dan selain lucu dan menarik juga ternyata ada makna yang bisa didapatkan gitu ketika kita mungkin mengapresiasi ataupun bahkan mendongengkan dongeng ini seperti itu. Makanya saya tertarik. Lalu saya juga mau minta maaf apabila banyak sekali kekurangan gitu. Awalnya saya tuh mau lebih banyak lagi gitu propertinya, kayak bawa seeng, terus bawa ceret, tapi karena kemarin tuh kelas, kebetulan rumah saya kan di depannya ada kelas dan kelasnya dipakai rapat. Jadi itu tuh di kamar saya. Jadi di kamar tuh dikasih latar apa? Itu teh kain batik dan ya udahlah seadanya aja gitu. Tapi ya di samping itu juga saya mencoba menampilkan yang terbaik gitu untuk KMMB kali ini, dan juga untuk animasi yang saya berikan juga hanya gambar-gambar seperti itu gitu ya. Berharapnya mah supaya teman-teman juga bisa tergambarkan gitu apa yang sedang terjadi di dongeng itu gitu. Terus tadi juga benar ya kata Teresa, ada memang beberapa kosakata bahasa Sunda gitu karena si Kabayan ini kan dongeng yang berasal dari bahasa Sunda gitu. Dan itu tuh dipakainya di percakapan aja supaya apa ya, supaya nggak kagok mungkin ya penulisnya juga menuliskan kata-kata bahasa Sunda seperti itu. Mungkin Teh Risa dan Teh Nenden. Iya, terima kasih banyak Kang Wahyu. Betul ya, kalau dongeng Kabayan ini untuk semua usia begitu ya, dari mulai anak-anak sampai usia dewasa pun pasti menyukai dongeng Kabayan ini karena kan sifatnya ini sangat menghibur begitu ya. Iya. Oh iya Teh, ini berarti Kang Wahyu sesuai rencana ya dulu menyampaikan rencana ingin judulnya, ingin membawakan cerita tentang Kabayan Ngalatutut katanya. Berarti sesuai rencana awal ya Kang? Betul Teh, sesuai rencana awal, alhamdulillah. Nah Teh mungkin kalau ada dari kelompok 7 yang mau tampil boleh ya Teh? Iya, boleh sekali. Masih ada sepertinya 2 penampil lagi, boleh ya Bu Halimah, jika ada. Iya.
Jika teman-teman dari kelompok 7 ada yang sudah siap untuk menampilkan karyanya, dipersilakan untuk menampilkannya agar penentuan yang mewakili kelas kita cepat ada begitu ya, karena dari panitia ini akan banyak yang harus dipersiapkan begitu. Jadi videonya harus cepat ada begitu. Ya, Teh Pipin juga panitia ya, Teh. Insyaallah. Dari kelompok 7 ada Teh Khairunisa, Teh Alfi, Teh Iis, Teh Lolita, dan Derisa. Mungkin boleh yang sudah siap maksudnya ceritanya, boleh ditampilkan hari ini ya Teh Pipin. Iya, betul. Mungkin jika belum siap, kita ke apresiasi aja ya, Teh Risa. Oh, iya, oh ada dari Teh Nita. Oh iya, Teh Nita mau mengapresiasi ya, Teh ya? Enggak, Teh. Nita ini mau bertanya. Oh iya. Yang produk tadi itu dikumpulin atau enggak ya? Jadi maksudnya dikumpulin iya. Misalkan atau nanti hanya yang terpilih saja? Oh iya, terima kasih pertanyaannya Teh Nita. Ibu, jadi Teh Nita ini bertanya apakah semua karyanya ini akan dikumpulkan ataukah yang mewakili kelas saja Ibu yang dikumpulkan? Kalau dikumpulkan, semua dikumpulkan di drive nanti ya. Drive satu drive saja per kelas. Boleh dikoordinasi oleh Nada. Jadi file ke Ibu file saja. Kalau sudah punya drive masing-masing atau link masing-masing tidak apa-apa, YouTube juga. Bentuknya Excel, jadi nomor, nama, judul, link begitu. Judul cerita, kemudian linknya. Nah, masing-masing kan sudah ada linknya ya. Linknya boleh YouTube, boleh drive sendiri, tapi open access ya. Sebagai bukti produk saja ya, nanti untuk sertifikat mungkin ya, dan penilaian. Ya, baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Iya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Nah mungkin walaupun beberapa karya tidak ditampilkan di parade, alangkah baiknya kita tetap menampilkannya di kanal YouTube masing-masing begitu, atau di Instagram gitu, agar karya yang sudah kita buat tidak hanya disimpan di laptop saja begitu, agar bisa dinikmati oleh orang lain begitu. Nah, selanjutnya kita mengapresiasi saja. Iya, Teh, betul. Nah, dari teman-teman, barangkali ada yang ingin mengapresiasi dari penampilan pertama hingga keempat, boleh dipersilahkan. Dari Teh Agrisa nih di kolom chat. Teh Pipin izin membacakan ya juga teman-teman. Wah, keren sekali Kang Wahyu. Saya terhipnotis dengan penampilannya. WKWK, bagus sekali kostum serta background-nya sangat nyunda. Backsound-nya juga membuat saya seperti sedang berada di tengah pedesaan yang tentram dan nyaman. Humor dari ceritanya juga tersampaikan dengan baik dan membuat saya tertawa sendiri. Hehehe. Penyampaian ceritanya sangat ekspresif dan emosi yang diberikan Kang Wahyu juga sangat baik sehingga bisa sampai kepada saya sebagai seorang penonton. Saya sangat enjoy dan sangat bisa menikmati setiap alur dari ceritanya. Yang sangat saya ingat dengan cerita ini adalah ketika Wahyu mengatakan si borokokok WKWK. Itu sangat terkesan sekali. Hehe, pokoknya Kang Wahyu saya pisan, cenah. Iya, saya pisan ya Teh Agrisa. Terima kasih Teh Agrisa. Saya pisan Teh hartosna Teh bagus sekali. Nah, ya. Iya, bagus sekali. Mungkin di sini ada beberapa yang bukan dari Sunda ya. Jadi saya pisan itu artinya
bagus sekali. Begitu. Iya, sepertinya tidak ada yang ingin tampil. Oh, ada. Wah, Teh Nada mau apresiasi kepada Teh Nada. Disilakan, Teh. Ya, terima kasih untuk moderator. Sebelumnya suara Nada jelas tidak ya? Lagi hujan di sini. Jelas ya? Oke. Untuk apresiasi ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja keras untuk membuat produksi storytelling ini gitu ya, sudah sangat luar biasa. Akhirnya kita sudah sampai di akhir, mau tuntas gitu ya untuk mengerjakan produksi ini, keren sekali. Nah, untuk penampilan kali ini memang benar gitu ya, semakin kesini juga penampilan teman-teman semakin luar biasa dan semakin banyak variasinya gitu ya. Nah, mungkin ingin mengapresiasi dari satu persatu ya. Yang pertama itu dari Teh Jae ya. Nah, dari Teh Jae itu keren banget. Maksudnya sekarang itu mengangkat cerita yang Islami dan cerita yang orang-orang hanya tahu kisah tentang, oh iya, hanya tahu seorang Muhammad Al-Fatih itu penakluk Konstantinopel, tapi tidak tahu bagaimana sejarahnya, gitu, bagaimana cerita lengkapnya. Nah, di sini dikenalkan sama Teh Jae, itu udah keren banget gitu ya, penyampaiannya juga dubbingnya sangat keren gitu ya, sangat masuk dengan visualisasi video yang dihadirkan. Dan ini yang menarik itu di bagian awal, di bagian yang bermain peran gitu ya. Nah, itu keren sekali juga gitu ya, ada inovasi dari Teh Jae sendiri untuk pemanis dan juga pengondisian dari audiens gitu ya. Nah, mungkin saran dari Nada untuk video Teh Jae nanti di video bagian Teh Jae-nya itu mungkin bisa dikasih nama karakter juga Teh, biar kita tahu gitu. Oh, ini tuh Teh Jae tapi berperan sebagai siapa gitu. Nah, itu akan lebih asik mungkinnya terlihatnya. Selain itu juga mungkin Nada juga sempat melihat video-video yang dijadikan visualisasi itu ya di channel YouTube. Mungkin bisa nanti dipakaikan kredit di setiap video perjalanannya gitu. Jadi tidak di akhir saja, takutnya gimana ya, karena pengalaman gitu ya. Ada yang mengambil video seperti itu walaupun sudah dicantumkan kredit di akhir tapi tetap diklaim bukan karya sendiri gitu. Nah, mungkin bisa tetap dicantumkan saat si video itu tampil, dicantumkan saja di bagian ujung kecil kalau video ini bersumber dari mana. Itu mungkin ya. Terus yang kedua itu penampilan Teh Zania ya kalau nggak salah. Ya, bentuk penampilan Teh Zania itu juga keren banget buat Teh Zania. Tadi itu kalau nggak salah cerita Sang Kuryang ya, tentang legenda. Keren banget karena menceritakan dari awal bagaimana si Dayang Sumbinya ketemu sama Tumang, karena kan rata-rata yang kita tahu langsung ke kisah kalau bapaknya Sang Kuryang itu Tumang gitu, tanpa diketahui bagaimana awalnya, kenapa bisa Dayang Sumbi ketemu sama Tumang gitu ya. Nah, terus ada inovasi menggunakan boneka stick gitu ya. Itu juga keren. Nah, mungkin ini juga sebenarnya saran untuk teman-teman semua gitu ya, untuk saat membuat karya video, lebih baik menggunakan kredit untuk diri sendiri juga gitu. Kayak misalnya mau itu pikiran sendiri gitu ya, bisa ditambahin di setiap klipnya itu ada nama teman-teman. Ini untuk menjaga kalau misalnya nanti animasi atau video yang teman-teman nanti diupload ke publik, kemudian ada yang mau istilahnya mau kalau bukan mengutip mau mengambil videonya gitu ya. Nah, itu misalnya nanti si pelaku yang mengambil itu lupa untuk mencantumkan kredit, tetap ada kredit yang sudah kita sematkan dari sebelumnya gitu, untuk menghindari plagiarisme yang dilakukan oleh orang lain terhadap karya kita gitu. Jadi bisa dibikin kredit nama kecil aja di ujung, sedikit ke tengah biar nanti nggak bisa dipotong sama orang lain. Dan bisa dipakainya di beberapa klip, jadi hilang muncul gitu kredit nama kitanya gitu ya. Itu untuk menghindari plagiarisme yang dilakukan oleh orang lain nanti terhadap karya kita, karena sayang juga kalau diplagiarisme gitu ya. Selanjutnya yang terakhir itu nggak terakhir, yang ketiga itu buat Teh Nita keren banget.
originalitasnya dapat gitu ya dari visualisasinya. Terus menarik juga di awal pakai nyanyian, pengondisiannya udah keren, udah bisa bikin audiens juga masuk ke dalam cerita gitu ya. Terus apalagi ya, sarannya tetap itu ya yang tadi, yang kreditnya mending ditambahin aja biar nggak diambil sama orang lain gitu videonya nanti. Terus yang terakhir Kang Wahyu, keren pisan. Aduh, apa ya, kan biasanya kita mendengar ini apa sih, mendengar cerita Kabayan teh pakai Sunda gitu ya, sekarang pakai bahasa Indonesia, jadi sedikit asing tapi wah jadi lebih ngerti gitu ya, soalnya orang Sunda juga banyak ternyata yang nggak ngerti tentang bahasa Sunda, termasuk saya juga gitu. Kalau mendengar cerita bahasa Sunda kadang suka melongo gitu ya, tapi pas dengar sama Kang Wahyu, oh gini ceritanya teh gitu ya. Keren pisan gitu ya. Terus bener asal awas pokoknya mah tadi pas ada musik Sunda teh asal diundangan weh gitu ya. Terus apalagi ya, Kang Wahyu udah keren sih, kostum segala gitu ya. Paling apa tuh ya? Oh ini aja mungkin Kang, nanti di akhir kalau misalnya bisa ditambahin dikasih translate gitu, kayak misalnya tadi seeng teh apa, terus pokoknya ada istilah-istilah bahasa Sunda yang belum diterjemahkan di cerita, bisa di belakangnya dikasih tahu kalau ini teh artinya dalam bahasa Indonesia apa atau padanannya apa gitu, biar orang-orang yang bukan dari orang Sunda juga tahu gitu apa ya maksud dari cerita, maksud dari kata-katanya itu apa gitu ya, biar gak bingung. Itu aja sih mungkin saran dan masukan dari Nada. Terima kasih semuanya, udah keren banget. Makasih moderator. Terima kasih juga Teteh Nada atas ilmunya nih teman-teman. Nanti biar nggak diambil orang hak cipta kita gitu ya. Tadi Teh Nada berikan ilmu untuk dikasih kredit katanya gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Teh Nada atas ilmunya. Teh Pipin, halo. Iya, hadir. Iya, betul ya. Terima kasih banyak Teh Nada atas masukan dan sarannya. Ini sangat berguna untuk kita semua agar karya kita ini tidak diambil gitu oleh orang lain, dan ketika kita mengutip atau mengambil cuplikan dari karya orang lain, kita juga perlu mencantumkan kreditnya begitu agar tidak termasuk ke dalam plagiarisme begitu. Iya Teh, alhamdulillah ya Teh, tak terasa sekarang itu pertemuan keberapa untuk penampilan karya storytelling ya Teh? Iya, betul. Ke-6 ya Teh. Besok mungkin kelompok terakhir Teh. Terakhir, iya, tidak terasa. Mungkin besok akan banyak penampil ya Teresa, karena kan besok terakhir begitu. Iya, kalau dikalkulasi Teh udah 31 orang. Kita 43 orang ya, berarti 12 lagi Teh. Iya, 12 sangat banyak ya ternyata. Iya Teh. Betul. Besok mungkin terakhir, besok akan lebih panjang waktunya. Iya. Ibu besok pukul 15.30 atau pukul 16 seperti hari ini, Ibu? Sama saja tidak apa-apa? Atau besok mau semua banyak yang tampil atau bagaimana? Kurang tahu Ibu, karena belum dipastikan penampilnya bisa hadir atau tidak, Ibu. Iya, tidak apa-apa ya kalau begitu pukul 16 saja lagi ya. Ya, baik Ibu. Ya, mungkin ada maghrib ya, Bu. Iya. Malam Kamis bersama teman-teman kelas B begitu ya. Ya, sambil penuh. Ya, mungkin Teresa sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang belum mengisi absen dari Teh Rina, dipersilakan untuk mengisi absennya, dan bagi teman-teman yang belum mengisi penilaian yang kelompok-kelompok sebelumnya, dipersilakan untuk mengisi begitu agar Teh Nada mudah untuk merekapnya. Iya, Teh, betul. Iya. Mungkin... Oh iya, Ibu, mohon maaf Ibu, untuk besok itu kelas C dari UPI itu ada kelas kurikulum dan pembelajaran Ibu pukul 15.30. Oh, ada sore, kelas sore ya? Ya Ibu. Berarti jam berapa yang kosongnya ya? Full semua? Ibu izin konfirmasi. Jadi sebenarnya mata kuliah kurikulum pembelajaran ini sangat abu-abu gitu Ibu. Tadi sebenarnya ada pemberitahuan dari
pusat kalau mata kuliah kurikulum pembelajaran ini dipindahkan ke semester genap, Ibu. Nah, tapi pas ditanya ke dosennya apakah besok tetap ada perkuliahan, dosennya minta untuk konfirmasi ke prodi. Jadi masih belum ada kepastian gitu, Ibu, untuk besok apakah tetap ada perkuliahan atau tidak. Dosennya masuk tapi sebelumnya ya? Iya, masuk, Ibu. Baru tadi sore banget ada pengumuman tentang kurikulum pembelajaran dipindahkan ke semester genap. Ya, tidak apa-apa. Besok yang penting yang tampil saja tuh kalau begitu ya, Nada. Yang penting yang tampil ada barangkali. Ya, boleh, Ibu. Ya. Kalau di pembagian kelompok 7 penampil lagi, tapi kalau di apa Bu yang masuk ke kelas B 12 lagi. Ya, mungkin nanti teman-teman kelas C juga bisa sambil mendengarkan, Ibu bisa sambil menyimak dongeng dari teman-teman begitu ya. Kalau misalnya ada kelas juga. Ya. Iya. Siap. Mungkin ditutup saja, Ibu. Iya. Teh Pipin, silakan. Iya. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di kelas hari ini. Sangat seru ya. Dan saya yang sangat menarik itu kelas ini selalu rame begitu ya. Dari awal pematerian hingga apresiasi itu kelas ini selalu rame, selalu aktif. Dan ternyata ini juga menjadi motivasi buat teman-teman yang lain untuk ikut berbicara gitu. Untuk ikut berpendapat. Ini keren sekali ya. Karena kalau tidak salah kelas ini persatuan dari berbagai tingkatan mahasiswa begitu, ada yang tingkat 7, ada yang tingkat 3, ada yang semester 7, ada yang semester 3 begitu ya. Keren sekali. Dan alhamdulillahirobbilalamin kelas hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman terus bisa aktif berkarya dan menyalurkan semua bakat teman-teman, dan jangan lupa untuk istirahat dan jaga kesehatan. Teresa, tapi saya punya pantun nih, Teresa. Teh belajar dari Bu Neta sama Ibu. Iya, aduh, Bu Neta itu, aduh jadi deg-degan saya, Teresa. Ya, boleh ya pantunnya ini. Aduh, bismillah. Buah manggis dimakan di pagi hari. Cakep. Nenden dan Risa yang manis pamit undur diri. Cakep. Mantap. Iya, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang manis. Ada Teresa juga manis dong. Harus percaya diri ya, Bu ya. Ya. Iya, betul. Ibu, terima kasih banyak sudah mempercayai saya dan Teresa untuk memimpin diskusi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Dan sampai bertemu di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Risa. Pipin yang cantik dari saya. Aduh, Ibu. Alhamdulillah pertemuan ke-17 KMMI Storytelling Multibahasa ini selesai ya. Kita tinggal satu pertemuan lagi untuk penampilan teman-teman. Dan 2 pertemuan untuk kegiatan parade ya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberi kesehatan, kemudahan, kemudian tidak pernah bosan untuk berkarya ya, seperti karya-karya yang sudah Anda buat, yang sudah Anda produksi ya. Waktunya mau maghrib, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang muslim. Selamat istirahat juga untuk teman-teman semua. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Beri cinta untuk semuanya.